Thank you, Fabian. Pagi, Fabian Alvaro. Pagi, Kaila. Pagi, Pak. Ya. Pagi, Desti. Pak Ini Bana. duet ya sama siapa, Siva? Oke. Ya. Sambil tunggu teman-temannya, kita mau berdoa dulu yuk. Siapa yang bersedia buat pimpin doa? Pagi, Bernice. Pagi, Kak. Iya. Yuk, satu orang pimpin doa dulu yuk. Ada yang bersedia? Ada yang mau bersedia buat pimpin doa? Pagi, Wiji. Fabian, silakan. Oke, silakan Fabian. Teman-teman, mari Ya. kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, kita coba lihat soal ini ya. Kita coba belajar tentang kemarin tentang untung rugi ya. Kita sudah belajar tentang itu. Kak Bandar keluarin beberapa soal. Kalian boleh pilih nomor 1 sampai 5. Satu soal aja kalian pilih, coba kalian cek dari soal tersebut apakah si pedagangnya untung atau rugi. Ya, jadi tugas kalian membaca soalnya, lalu mencari kebenarannya seperti apa, apakah dia untung atau dia rugi. Ya, oke, bisa? Nomor 1 sampai 5 ya. Aman? Apakah sudah jelas tentang clue-nya? Sudah? Oke. Yuk, coba dikerjakan sampai 11.35 ya. Jadi kalau udah bisa dapat soal 1, mau coba yang lain boleh. Ya, mau jawab 2, 3 gitu boleh ya. Waktunya Kak Bandar kasih panjang sampai 11.35. Oke, sekitar 12 menit ya. Semangat ya adik-adik ya. Nanti kita bahas ya. Oke, yuk. Lanjut ya. Sampai yang nomor 5, Kak. Ya, sampai nomor 5. Antara nomor 1 sampai 5. Kalian mau coba 1 soal, 2 soal, 3 soal, atau mau coba semua boleh. Ya, selama waktunya cukup sampai 11.35 ya. Oke. Oke, jelas ya? Oke, selamat mengerjakan. Halo, buat yang baru masuk, di sini ada soal nomor 1 sampai 5. Tadi ya sekalian Kak Bandar jelasin ya. Jadi ini soal latihan tentang untung dan rugi. Adik-adik buat yang baru masuk, kalian boleh kerjakan soal ini nomor 1 sampai 5. Ya, waktunya sampai 11:35 menit. Ya, jadi ada sekitar 11 menit atau 10 menit lagi dari sekarang kalian kerjakan. Nanti kita bahas ya. Kita masih tentang untung dan rugi. Nah, cukup jelas? Buat yang baru join, buat Yanil sama siapa tadi yang baru join, apakah sudah jelas? Sudah ya? Oke, selamat mengerjakan ya.
Oke, buat Yasmin yang baru masuk, di sini ada soal nomor 1 sampai 5. Silakan kerjakan tentang untung dan rugi ya ini ya. Sampai pukul 11.35 nanti kita bahas ya. Ini pilih sama satu doang kan, Kak? Ya, mau coba satu soal boleh, mau coba semuanya juga boleh. Ya, kalau kalian rasa pengen, perlu coba, pengen tahu jawabannya, penasaran, boleh coba ya. Jadi buat yang baru join, kerjakan nomor 1 sampai 5. Waktunya panjang, 11.35 ya selesainya ya. Nanti kita bahas. Halo buat Fatina yang baru join. Di sini ada soal nomor 1 sampai 5. Fatina pilih satu soal, waktunya masih ada 5 menit sampai 11.35 ya Fatina ya. Silakan kerjakan ya. Jelas Fatina? Oke Yasmin, nggak apa-apa. Lanjut aja kerjanya, waktunya masih ada 5 menit lagi ya. Buat Fatina juga ya, kerjainnya.
Oke, ada yang udah dapat jawabannya? Dapat jawaban nomor 1 sama nomor 4. Oke, bentar ya. Ya, oke, boleh diketikin jawabannya di chat ABCD-nya aja. Ya, yang udah dapat boleh ketik jawabannya di chat ABCD-nya ya. Yuk, kita bahas yuk nomor 1 dulu ya. Oke, ada pedagang membeli 50 kilo jeruk seharga 400.000. Oke, nah lalu kemudian dia jual dengan harga 9.000 per kilo. Nah, jika 1 kilogram jeruk busuk, nah kalau 1 kilo jeruk busuk, apakah dia rugi atau untung? Kalau busuk kan nggak boleh dijual ya, kasihan ya, masa jual yang busuk ya. Kan menjual juga harus jujur ya, kasih tahu ini busuk atau enggak gitu ya. Nah, menurut kalian apakah dia untung atau enggak? Nah, kita harus tahu dulu untungnya. Udah langsung ada yang jawab untung. Untungnya berapa, Wi? 41.000. 41.000. Berarti yang bisa dijual berapa kilo? Yang bisa dijual 49 kilo. 49 kilo ya, berarti 49 kali 9.000 ya. Iya, Pak. Oke, jadi berapa tuh? 49 kali 9.000. 41. 441. 441.000. Nah, dia modalnya 400.000 kan? Berarti kita kurangin aja untungnya biar ketahuan kan? Jadi dia dapat untung 41.000. Untung ya? Walaupun untungnya kecil, hampir 10% lah ya. 10%-an untungnya. Untungnya 41.000. Oke, thank you buat yang sudah coba. Sip. Kayaknya kalau kayak gini kalian udah banyak ngerti ya, udah biasa beli, jual, beli. Siapa yang sering jual beli di sini? Ya kebanyakan kita beli ya biasanya. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 kira-kira dia untung atau rugi? Ada Ibu Vira namanya. Ibu Vira beli 3 kodi. 3 kodi itu berapa biji sih? 60. 60 karena satu kodinya 20 ya. Berarti 60 kerudung. 60 itu harganya 1.060 buah berarti 1.800.000. Berarti satu kerudungnya berapa? Nah, kalau 60 buah ini dijadiin lusin, berapa lusin sih? Satu lusin itu berapa buah? Kalau dijadiin ke lusin jadi 5 lusin, Pak. Jadi 5 lusin, bagi 12 ya. Berarti dibagi 5, jadi 5 lusin ya. Berarti ini tinggal kalian hitung aja nih. 1.800.000 bagi 5. Kan gitu. Iya kan? 1.800.000 bagi 5 berapa? 1.800.000 bagi 5 berapa? Berapa tuh 1.800.000 bagi 5? Kita masih hitung 360. modalnya ini ya. 360.000. 360.000. Ini udah per lusin. Iya, 360.000 per lusin ya. Ini udah harga per lusin modal dia. Lalu dia jual 420.000 per lusin. Berarti per lusin dia untung berapa? Satu lusin dia untung berapa berarti? Dia belinya jadinya 360.000 per lusin. Dia jual 420.000. Jadi untung per lusinnya berapa? Untung satu lusin berapa?
Dia beli per lusinnya 360.000. Dia jual 420.000 per lusin. Jadi untung per lusinnya berapa? Berapa tuh untung per lusin? 60.000. 60.000. Berarti kalau dia jual 5 lusin, jadi total untungnya berapa? 300.000. 300.000. Oke. Jadi dia untung ya, masih untung ya. Nomor 1, 2 masih untung. Sampai sini ada yang bingung nggak? Enggak, Pak. Sama? Sama nggak jawabannya nomor 2? Sama, Pak. Sama, oke. Yo, nomor 3 sekarang. Nomor 3 ada yang punya jawabannya, untung atau rugi? Rugi, Pak. Rugi. Rugi berapa dia? Rugi 21.000. Ruginya gede ya, 21.000 ya. Nah, sekarang kita cek. Benar nggak dia rugi ya? Jadi ada pedagang beli 2 jenis kopi. Ya, masing-masing dia beli 18 kilo. Harganya 8.500. Nah, kita hitung dulu ya kopi yang pertama. Kopi pertama berarti 18 kali 8.500. Berapa nih modal dia? 18 kilo kali 8.500 berapa? 18 kilo kali 8.500 berarti. Delapan belas kilo kali 8.500 berapa nih? Per kilonya 8.500 harganya. 153.000. 153.000. Oke. Lalu kopi yang kedua, modalnya dia 13.000. Belinya 12 kilo, 12 kali 13.000. Berapa tuh? 12 kali 13.000. 156.000, Pak. 156.000. Nah, oke. Jadi modal dia berapa? Modal total dia berapa jadi? Lebih jumlahin. Modal total. Yang kan ditambah 153 sama 156. Jadi 330.000. 300. 309.000 ya. Ini modal dia ini nih, 309.000. Lalu dia jual harganya 11.000 per kilo. Nah, 11.000 per kilo, total kopinya berapa? Berapa kilo jadinya? Tadi 18 sama 12 berarti berapa? 20 kilo. 30 ya? Ya. 30 kali 11.000. Jadi berapa? 30 kali 11.000. 330.000, Pak. Nah, dia jual dapat duit 330.000. Tadi dia belinya 309.000. Kira-kira dia untung apa rugi? Untung, Pak. Untung ya. Oke, jadi untungnya berapa? 21.000. Oke, untung ya. Fix untung Ya, ya. salah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, angkanya benar 21.000. Cuman pengertian rugi sama untungnya aja yang kebalik ya.
Oke, nomor 3 aman? Sekarang nomor 4. Nomor 4 kira-kira dia keuntungannya berapa? Ini udah jelas keuntungannya, ada tulisnya keuntungannya. Kita tinggal 300.000. hitung. Berapa? 300.000. 300. Oke. Pedagang beli 75 potong kain. Harganya 1.200.000. Ia menjual 30 potong, harganya 25.000 ya. Yuk kita hitung dulu, 30 potong kali 25.000. Kita langsung hitung harga jualnya, 30 kali 25.000 berapa? 30.000 kali 30 kali 25.000 berapa? Kan dia jual pertama 30 potong, harganya 25.000. Berapa tuh? 50.000. Oke. Lalu 25 potong dijual dengan harga 18.000. Berarti 25 kali 18.000 berapa? 450.000. Iya. Oke. Lalu sisanya berapa potong jadi? Sisanya berapa potong? Potong. 20 potong. 20 ya, 30 sama 25 udah 55. Kan total 75, berarti sisa 20 ya. 20 kali 15.000. 300.000. Oke, berarti untungnya 300.000. Karena 750.000 tambah 450.000 udah 1.200.000 ya, udah balik modal ya dia ya. Ya. Sampai sini dia udah balik modal nih. Tinggal dia ngambil untung yang di bawah. Jadi untungnya 300.000. Sip. Oke. Sudah? Sudah. Yuk, nomor 5. Nomor 5, Paman beli 30 kg beras jenis A. Harganya 228.000. 20 kg jenis B, 172.000. Lalu kedua berasnya dicampur. Oke, berarti total berapa kilo berasnya yang dicampur? 50 kilo. 50 kilo. Oke ya. Dia jual berarti harganya 9.600. 50 kali 9.600 berapa? 480.000. Nah, dia jual total semua dapat uang segini. Dia beli harganya berapa? 228 tambah 172. 228 tambah 172. Jadi berapa tuh? Berarti 480.000 dikurang 228 kurang tambah 172 berapa? 400. Pas 400.000. Ya. Jadi dia untung berapa? 80.000. Mantap. Ada ya jawabannya? Untungnya 80.000. Ada, Pak. Jadi ternyata yang dilakukan pedagang itu seperti ini adik-adik. Dia ngambil barang, dia jual, ngambil untungnya mungkin sedikit-sedikit, cuman karena jualnya banyak, jadi untungnya jadi banyak juga gitu ya. Nah ini trik dagang sebetulnya. Jadi kalau dagang mau perputarannya baik, itu lebih baik ambil untungnya sedikit-sedikit tapi rutin gitu ya. Jangan ambil untung besar tapi perputarannya lambat.
Itu prinsip ekonomi sebetulnya. Ya, semakin harganya bisa terjangkau oleh masyarakat, maka barang yang kita punya itu akan dilirik sama masyarakat. Sekalipun mungkin perputarannya untungnya kecil tapi perputarannya besar gitu. Ya. Ambil margin aja, margin itu ngomongin keuntungan, ambil marginnya kecil-kecil aja. Tapi perputarannya mungkin bisa 100 piece sehari atau 200 piece. Nah, pedagang online itu banyaknya begitu sekarang. Ya. Nah, kenapa kayak merek-merek besar, Indofood, mereka bisa bertahan, mereka pakai trik itu. Gimana, Jason? Ini biasanya kalau udah ada hasilnya gini dikurangi sama pajak nggak? Nah, kalau pajak biasanya mereka udah bebankan ke harga jual. Biasanya. Jadi kayak kita nih, bolong pajak. kayak kita nih, misalkan beli Indomie di warung atau di Indomaret 1. Nah, sebetulnya yang bayar pajak pembeliannya kita. Gitu ya. Jadi mereka sudah hitungkan. Misalkan modal satu Indomie sekarang misalkan 1.800 dijual sekarang bisa 3.000. Nah, di dalam 3.000 itu mereka sudah hitung pajaknya berapa persen, keuntungannya berapa persen gitu ya. Jadi itu sudah include semua. Mereka tinggal jual namanya harga jual bersih, nggak dipotong lagi sama pajak. Gitu. Karena yang bayar pajaknya pembeli sebetulnya. Itu bukan penjual. Ya. Nangkep ya. Jadi selalu pembeli yang kenakan pajak. Di Indonesia itu prinsipnya gitu, pembeli yang dikenakan pajak. Kita beli barang elektronik juga yang kena pajaknya kita. Kita beli mobil yang kena pajaknya kita, bukan dealer. Makanya kalau adik-adik perhatikan di STNK orang tua, kalau mobilnya mobil baru, di situ ada namanya pajak BBNKB atau pajak PKB. Itu gede pajak. Kalau mobil baru ya, kelihatan di STNK-nya kelihatan. Gitu. Jadi yang dikenakan pajak bukan penjualnya, tapi si pembelinya. Itu kalau sekarang PPN itu masih di 11% pajak penjual. Ya, oke, aman? Aman Pak. Aman ya. Jadi kalau mau berbisnis nggak usah khawatir, karena yang dibebankan pajak sebetulnya si pembelinya. Nah, coba kalian nanti kerjakan di rumah nomor 6 sampai 10. Nanti hari Senin kita bahas ya. Kalian boleh screenshot nomor 6 sampai 10. Nanti hari Senin kita bahas ya. Silakan di screenshot dulu nomor 6 sampai 10, nanti hari Senin kita bahas. 5 soal aja. Udah, Pak. Udah? Oke, sip. Aman? Yang sudah screenshot boleh share di grup ya, supaya teman-teman yang nggak hadir atau ada PR gitu ya, nomor 6 sampai 10 aja ya. Oke? Yuk, kita absen. Yuk. Silakan open cam-nya, ini aja yang mau open cam. Ada lagi? Yuk. 3, 2, 1. Oke, adik-adik, thank you. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Jangan lupa kita ada tugas 5 soal ya hari Senin ya. Bye-bye semuanya. Terima kasih, Kak. Yuk. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Thank you, Kak. Thank you, Joel.